Audio Jungle. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marina. Saya dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi, jurusan akuntansi. Saya akan menerangkan secara singkat tentang mengorganisasikan perusahaan bisnis. Yang pertama, cara paling mudah untuk memahami struktur melalui bagan organisasi. Sebagian besar bisnis membuat bagan organisasi untuk memperjelas struktur dan menunjukkan karyawan di mana posisi mereka. Setiap kotak dalam bagian menggambarkan suatu pekerjaan, dan garis tebal yang menghubungkan kotak itu menggambarkan rantai komando. Yang pertama ada spesialisasi, yaitu proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan khusus yang harus dilakukan dan menentukan siapa yang akan melakukannya, menghasilkan spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, ada departementalisasi, yaitu menentukan sebaliknya mengelompokkan orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dan yang ketiga, ada penciptaan hierarki pengambilan keputusan, yaitu memutuskan siapa saja yang akan diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu dan siapa yang memiliki wewenang atas kelompok tertentu. Nah, yang selanjutnya ada proses delegasi. Delegasi adalah proses ketika manajer mengalokasikan pekerjaan kepada bawahan. Secara umum, proses delegasi mencakup 1. Menetapkan tanggung jawab, yaitu kewajiban melakukan tugas yang diberikan. Yang kedua, ada memberikan wewenang atau kekuasaan, yaitu membuat keputusan yang diperlukan guna menyelesaikan tugas. Yang ketiga, ada menciptakan akuntabilitas, yaitu kewajiban yang dimiliki karyawan untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di dalam organisasi juga terdapat 3 bentuk wewenang. Yang pertama ada wewenang lini, yaitu berhubungan dengan produksi dan penjualan produk. Yang kedua ada wewenang staf, yaitu membantu departemen lini membuat keputusan tetapi tidak memiliki wewenang untuk keputusan akhir. Dan yang ketiga ada wewenang komite dan tim. Wewenang ini khusus diberikan kepada badan pengambilan keputusan di luar wewenang individu yang dimiliki setiap anggotanya. Jadi wewenang ini yang dapat memutuskan keputusan yang mau diambil oleh perusahaan itu. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional sebagian besar digunakan oleh bisnis kecil hingga menengah, yang biasanya menggunakan struktur berbasis fungsi bisnis pemasaran, departemen operasi, dan departemen keuangan. Yang kedua, ada struktur divisional. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini biasanya membentuk struktur berdasarkan beberapa divisi berbasis produk yang mencerminkan pemisahan bisnis di mana masing-masing divisi menghasilkan dan memasarkan produknya sendiri. Yang ketiga, ada struktur matriks. Di sebagian perusahaan, organisasi matriks adalah alat ukur sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek khusus dan hanya mempengaruhi suatu bagian perusahaan. Yang keempat, ada struktur internasional. Sebagian perusahaan menerapkan struktur yang benar-benar global di mana mereka memperoleh sumber daya, menghasilkan barang dan jasa, terlibat pada riset dan pengembangan, dan menjual produk di pasar lokal manapun yang memungkinkan, tanpa mempertimbangkan batasan dari negara. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.